Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi ya. Eh, di video yang kedua untuk melanjutkan pembahasan mengenai operasi perhitungan angka penting, di mana video sebelumnya itu membahas mengenai pengertian dan aturan angka penting. Nah, pada video sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana operasi penjumlahan, pengurangan angka penting, juga operasi perkalian dan pembagian angka penting, baik dengan sesama angka penting ataupun dengan angka eksak ya. Mari kita mulai. Operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Nah, penjumlahan pengurangan angka penting ya, penjumlahan pengurangnya sama caranya seperti perhitungan biasa ya. Namun di akhir penjumlahan pengurangan kita harus perhatikan angka pentingnya ya, aturannya gitu. Mari kita lihat. Nah, prinsipnya dalam penjumlahan pengurangan itu menghasilkan orde angka penting paling besar. Ya. Apa yang maksud orde? Angka penting itu kan pasti misalnya yang punya desimal. Nah, desimal itu ada berapa? Di belakang komanya ada berapa? Kalau dia punya satu angka di belakang koma, berarti itu ordenya 1/10. Kalau dia punya dua angka di belakang koma, berarti ordenya 1/100. Nah, maka akan menghasilkan orde yang paling besar. Gitu. Kalau dia dua angka dengan ditambahkan dengan angka penting yang satu angka di belakang koma, maka hasilnya harus satu angka di belakang koma. Kita lihat contohnya ya. Kayak misalnya nih, 34,569 mm ya. Berarti di 9 ini adalah angka terakhirnya atau angka taksirannya. Ya sebenarnya kalau seperti ini, kalau desimal tidak usah pakai garis juga, tidak apa-apa. Karena angka terakhir pasti itu angka taksirannya. Ditambah dengan 1,2 mm. Ini maksudnya apa? Kok ada penambahan seperti ini? Yang satu 3 angka di belakang koma, yang satu 1 angka. Misalnya, ini penjumlahan dari dua hasil pengukuran dua sisi berbeda misalnya, tapi menggunakan alat ukur berbeda begitu. Yang 1,2 berarti ini menggunakan eh, apa? Mistar nih, ya. Yang satu menggunakan jangka sorong. Kan begitu. Milimeter milimeter skrup gitu. Maka berbeda. Nah, hasil pertama itu angka terakhirnya adalah 1/1000. Yang ini 1/10. Maka setelah dijumlahkan, hasilnya harus satu desimal. Harus di order terbesar. Di 1/10. Di sini ada 7 dan 9. Nah, maka dengan demikian harus bagaimana? Ya, maka 9 dan 6 harus dibulatkan. Sehingga menghasilkan satu desimal. Berarti 9 dibulatkan menjadi 1. Ditambahkan ke 6 jadi 7. 7 bulatkan lagi jadi 1. Tambahkan ke 7 lagi yang di sebelah kirinya. Maka menjadi 8. Maka hasilnya adalah 35,8. Nah, gitu ya. Itu bedanya. Kalau perhitungan biasa maka tidak usah dibulat-bulatkan. Udah aja 35,769. Nah, kan ini ada aturannya ya. Aturan penjumlahan itu seperti ini, menghasilkan order yang paling besar, maka ini harus dibulatkan. Nah, apa maksudnya menghasilkan order paling besar? Itu argumentasinya begini adik-adik ya. Kalau misalnya hasil pertama menggunakan alat yang ketelitiannya sampai ke tingkatan 1/1000, ya. Nah, sedangkan hasil pertama menggunakan alat yang ketelitiannya hanya 1/10, maka artinya hasil pengukuran yang menggunakan alat yang menghasilkan 1/1000 ini menjadi kurang teliti. Menjadi diragukan gitu, menjadi diragukan kalau dijumlahkan dengan hasil pengukuran yang hanya satu desimal atau 1/10. Apa maksudnya? Artinya tingkat kepastiannya itu bergerak ke order yang paling besar. Kan gitu. Jadi kalau yang 1,2 yang satu desimal atau satu angka di belakang koma itu berarti lebih pasti. Lebih pasti. Berarti angka selanjutnya angka 69 ini jadi kurang pasti. Jadi diragukan karena keraguan pertama sudah ada di 1/10 ya. Keraguan pertama kan angka taksin itu angka yang diragukan. Keraguan pertama sudah ada di 1/10. Ditambah lagi keraguan yang lebih kecil, maka itu lebih ragu-ragu. Nah, gitu maksudnya, ya. Jadi, tingkatan keraguan-raguan itu akan diambil yang keraguan-raguan yang lebih pasti. Nah, order paling besar itu memiliki tingkat keraguan yang lebih pasti atau lebih baik. Nah, itu konsepnya ya. Gitu dalam aturan penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh berikutnya. 34,569 sekarang dikurangi 1,2 ya. Hasilnya 33,369. Nah, sama kayak tadi. Berarti 9 dan 6-nya harus dibulatkan ya.
9 jadi 1, tambahkan 6 jadi 7, 7 dibulatkan jadi 1 menjadi, tambahkan ketiga jadi 4. Jadi 33,4. Nah, gitu ya. Nah, berarti untuk yang pakai desimal ini mudah sekali ya, mudah sekali membedakannya. Hasilnya bisa kita katakan kalau penjumlahan angka penting, maka hasilnya akan menghasilkan yang desimalnya paling sedikit. Ya, yang desimalnya paling sedikit. Atau yang angka di belakang komanya paling sedikit. Ya, penjumlahan yang kalimat angka pertama misalnya 3 angka di belakang koma ditambahkan dengan yang satu angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 1 angka di belakang koma. Ya, menghasilkan desimal paling sedikit atau orde yang paling besar. Baik, sekarang bagaimana kalau yang nggak pakai desimal? Nah, ini contohnya. Misalnya 2200 gram, ditambah 145 gram. Ya, tentu ini menggunakan pengukuran menggunakan dua hasil yang berbeda, menggunakan dua alat berbeda gitu ya. Nah, coba lihat ini 2200, nggak pakai tanda. Kalau nggak pakai tanda, garis, berarti angka 2 yang di kanan ini adalah angka taksirannya, angka yang terakhir, ya. Berarti di sini ratusan ordenya. Ditambahkan 145, tidak ada tanda, maka angka 5 ini taksirannya. Satuan, orde ratusan, maka yang menang ratusan. Nah, gitu kan? Kita jumlahkan 2345 gram, berarti ada di angka 3 dan angka 5. Ya, taksirannya. Maka harus menghasilkan taksiran yang paling besar ordenya. Berarti 5 ini harus kita buang. Bukan dibuang jadi hilang, jadi sisanya 23. Masa jadi ribuan menjadi puluhan? Bukan. Tapi 5 ini harus dibulatkan. Ya, dibulatkan. Nah, berarti kalau dibulatkan 5 jadi berapa? Lihat angka sebelumnya, angka 4. Maka 5 jadi 0. Setelah dibulatkan, angka 5-nya, posisi sebelumnya, ya, diganti jadi 0. Jadi angka 0. Oke. Selanjutnya, angka berikutnya, tadi kan setelah dibulatkan angka 5 tetap jadi 4 nih, karena jadi 0 angka 5-nya. 4 dibulatkan lagi, dibulatkan jadi 0. Setelah itu posisi 4 diganti jadi 0. Nah, hasil pembulatan 4 jumlahkan ke angka sebelumnya. Hasil pembulatan 4 tadi 0 dijumlahkan ke angka sebelumnya, dijumlahkan ke 3, tetap 3. Jadi ini hasilnya 2300. Nah, gitu, 2300 ya. Nah, untuk yang ini sekali lagi kita ulangi ya, karena ini sangat penting. Supaya tidak keliru. Nah, angka 5 itu dibulatkan. Setelah itu posisi angka 5 diganti dengan huruf 0. Maaf, dengan angka 0. Ya, begitu. Nah, angka 5 dibulatkan, lihat angka sebelumnya kan dibulatkan berarti jadi 0. Oke, selesai. Lalu angka 4 dibulatkan, posisi 4 diganti jadi 0. Nah, angka 4-nya dibulatkan jadi 0 kebetulan. Sama-sama 0 juga. Oh, berarti tidak ada yang berpengaruh di angka sebelumnya, maka 2300. Nah, andai saja di depan angka 3 ini misalnya angka 6, maka ini bakal jadi angka 4 nih, 2400. Kita lihat di contoh yang berikutnya. Oke, jadi ini ya penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang dikurangi. Nah, hasil pengurangannya 2055. Oke, kita lakukan lagi. 5 dibulatkan jadi 1. Nah, 5 dibulatkan jadi 1. Posisi 5 diganti dengan angka 0. 1 hasil pembulatan 5 tadi ditambahkan ke 5 berikutnya. Yang di depannya jadi 6. Oke. Lalu angka 6 dibulatkan jadi 1. Posisi 6 diganti jadi 0. Hasil pembulatan dari 6 tadi, angka 1 tadi, jumlahkan ke angka sebelumnya. Ke angka 0. Ini jadi 1. Berarti 2100. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi, kalau perhitungan biasa kan tidak ada perubahan. 2055 saja. Tapi kan ini menggunakan penting. Apa maksudnya? Ini berhubungan dengan ketelitian alat ukur. Jadi alat ukur yang digunakan itu, alat ukur yang ketelitiannya kurang baik itu akan mengalahkan alat ukur yang ketelitiannya lebih baik kalau dijumlahkan. Kenapa? Karena menjadi tambah ragu-ragu begitu ya. Semakin teliti akan semakin tingkat ragunya semakin tinggi kan begitu. Ketika dijumlahkan dengan yang keraguannya itu berkurang, maka akan diambil yang tingkat keraguannya lebih kecil ya. Begitu. Itu aturan penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita lihat aturan untuk perkalian dan pembagian ya. Oke, nanti di sini ada dua macam. Ada perkalian pembagian dengan sesama angka penting, lalu ada yang dengan bukan angka penting. Oke, bagian pertama. Untuk perkalian pembagian dengan sesama angka penting, maka prinsipnya akan menghasilkan
banyak angka penting yang paling sedikit. Ya, menghasilkan banyak angka penting yang paling sedikit. Sama seperti tadi sebetulnya, ini berkaitan juga dengan ketelitian alat ukur, ya, begitu. Semakin sedikit angka penting yang tampil, itu artinya alat ukur tadi, itu ketelitiannya itu rendah, kan begitu. Nah, begitu. Jadi akan diambil yang ketelitiannya rendah. Oke, kita lihat contohnya. 12,345 cm, ya misalnya panjang sebuah segi 4 misalnya, ya. Panjangnya 12,345 cm. Akan dikalikan, ya, akan cari luasnya misalnya. Dikalikan dengan lebarnya 0,12 cm. Ini ya menggunakan alat ukur yang sama. Tapi yang ini 5 angka penting, yang ini 3 angka penting. Oke. Nah, maka akan menghasilkan banyak angka penting paling sedikit. Maka jawabannya harus 3 angka penting. Nah, di sini dihasilkan 14814. Ini ada 5. Ya, ada 5 angka begitu. Maka ini harus diambil jadi 3 angka penting. Berarti berakhir di angka 8. Artinya 4 dan 1 yang di ujung ini harus dibulatkan. Nah, 4 dibulatkan jadi 0, 1 dibulatkan jadi 0, maka tersisa 1,48. Nah, gitu ya. Jadi akan menghasilkan banyak angka penting yang paling sedikit. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya, pembagian sekarang. Misalnya luas, ya. Jadi pembagian sebuah luas dibagi akan mencari sisi yang lain, misalnya gitu ya. Nah, 12,234 cm persegi dibagi 1,200 cm. Yang ini 5 angka penting, yang ini 4 angka penting. Maka jawabannya harus 4 angka penting, ya. Nah, 10,195 berarti ini ada 5 nih, ada 5 angka. Berarti 5 ini harus dibulatkan. 5 dibulatkan jadi 1. Karena di belakangnya ganjil. 1 tambahkan 9 jadi 20. Jadi 10,20. Nah, gitu ya. Itu aturan perkalian. Ingat ya. Ingat. Jadi menghasilkan angka penting, banyak angka penting yang paling sedikit. Ya. Banyak angka penting paling sedikit. Berarti ketika belum memenuhi maka harus dibulatkan. Oke. Nah, bagian kedua adalah bagaimana kalau operasi perkalian pembagiannya dengan angka eksak. Yaitu angka hasil membilang, ya, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Angka eksak itu adalah angka hasil membilang, misalnya banyak kursi dalam kelas, banyak siswa di dalam kelas, kan gitu. Banyak kertas yang tersusun pada sebuah buku, gitu ya. Nah, maka aturannya kalau perkalian pembagiannya dengan angka eksak, maka aturannya adik-adik ya, ini menggunakan aturan penjumlahan. Gitu. Kenapa? Karena kalau perkalian dengan angka eksak itu sama dengan menjumlahkan angka penting tadi diulangi sekian kali. Gitu. Nih, ya, lihat contohnya. Oke, jadi prinsipnya menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Lihat contohnya. Perkalian dengan angka eksak. Contoh, menghitung luas total 25 buah ubin. 25 ubin itu bukan angka penting, itu adalah angka eksak. Hasil membilang. Yang masing-masing ubinnya seluas 140 cm persegi. Ini bukan hasil mengukur, ini hasil menghitung, tetapi dihasilkan dari perkalian sisi-sisi yang diukur gitu. Akhirnya ini menjadi hasil perhitungan angka penting gitu ya. Nah, jadi ini angka pentingnya ada 3 angka penting ya. Kalau lihat banyaknya, tetapi bukan itu yang akan menjadi aturan. Tapi kalau penjumlahan berarti aturannya adalah ordenya. Di sini ordenya yang paling kecil berapa? Satuan. Ya, karena tidak ada lagi angka penting lain. Nah, ini berarti nanti hasil perkalian harus sampai di satuan. Gitu ya. Jadi angka pentingnya sampai di satuan. Oke, kita lihat berapa hasilnya nih. Kita kalikan, itu hasilnya 3.600. Harus pakai strip di bawah 0 yang kedua. Kenapa? Kalau nggak pakai strip, ini kan berarti berakhir ordernya berakhir di ratusan, order terakhirnya. Ya, ini bukan bicara banyak angka penting, tapi bicara order. Order yang paling kecil adalah order satuan. Maka di sini 0 harus dikasih strip. Nah, jadi itu alasan kenapa ada istilah 0 dikasih strip. Itu untuk kasus seperti ini. Jadi ini kalau diminta berapa angka penting, ya 4 angka penting begitu.
Tapi bukan banyak angka penting yang akan ditaruh di sini, tetapi ordernya. Jadi di sini harus berakhir di order satuan. Makanya penulisannya 0 yang terakhir harus pakai strip. Gitu ya. Oke, ini yang jarang diketahui ya oleh adik-adik ya. Oke, kadang-kadang informasi ini kadang-kadang belum sampai ke siswa. Oke, maka kalian sangat beruntung menyimak video yang Bapak berikan ini. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana kalau pembagian? Oke, contoh nih, contoh. Kita akan menghitung tebal setiap kertas dari suatu buku ya. Karena kalau misalnya mengukur selembar kertas itu kan kesulitan. Maka diukur saja tebal sekian kertas lalu dibagi. Misalnya total tebalnya untuk 200 lembar kertas adalah 21,5 mili. Nah, berarti tebal selembar kertas tinggal kita bagi kan? Oke. Ingat, 200 lembar ini adalah angka eksak. Sedangkan 21,5 ini adalah angka penting, ya. Lihat, 0,5 berarti 1 desimal. Ini order terkecilnya. Berarti jawabannya harus 1 desimal. Nah, gitu ya. Gitu. Kita bagi dulu. 21,5 dibagi 200. 0,1075. Nah, harus berakhir di satu angka di belakang koma. Gitu maksudnya. Maka 570 yang di belakang ini harus dibulatkan. 5 dibulatkan jadi 1, tambahkan ke 7 jadi 8. 8 dibulatkan jadi 1, tambahkan ke 0 jadi 1. 1 dibulatkan jadi 0. Akhirnya tetap hanya 0,1 mm. Nah, jadi seperti itu. Jadi, ini jawabannya jangan 0,175. Karena 21,5-nya adalah angka penting. Sedangkan 200-nya adalah angka eksak. Kalau 21,5 tidak ada satuan, ya bukan hasil mengukur, maka tidak perlu kita gunakan pembulatan-pembulatan. Begitu ya. Nah, jadi ini hasilnya menghasilkan sebuah angka dengan order 1/10. Nah, karena 21,5 itu angka penting dan 200-nya adalah angka eksak. Nah, adik-adik, demikian ya penjelasan untuk operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk operasi perpangkatan dan perkalian konstanta? Nah, ini juga kadang-kadang jarang dibahasnya di kelas itu. Jadi, kalian simak sampai selesai supaya sempurna pemahamannya. Oke. Aturannya bagaimana kalau perpangkatan? Perpangkatan itu aturannya seperti perkalian. Ya. Apalagi akar. Kalau suatu bilangan diakarkan berarti kan dikalikan dengan dua bilangan yang sama sebelumnya kan gitu. Berarti akan menghasilkan banyak angka penting yang sama. Nah, itu prinsipnya. Akan menghasilkan banyak angka penting yang sama gitu. Yang paling sering itu pasti yang sama begitu. Coba kita lihat. Akar 625. Oke, 625 3 angka penting. Maka hasil akarnya itu harus 3 angka penting. Gitu. Karena 625 dihasilkan dari perkalian ya, dari perkalian 3 angka penting dikali 3 angka penting. Kan gitu ya. Maka jangan 25 tapi harus 25,0 cm. Oke, lanjut. Akar pangkat 3 dari 78. 78 2 angka penting, maka jawabannya harus 2 angka penting. Nah, ini hasilnya 4,2726. Bulatkan menjadi 4,3. Nah, gitu ya. Lalu yang ini, variasi. 25 berarti 2 angka penting. Akar dari 25 2 angka penting. Ini di dalamnya ada akar lagi, 225. Berarti yang 25 ketika diakarkan harus 2 angka penting. Yang 225 harus 3 angka penting. Walaupun pengakarnya 2 kali. Dikalikan, yang menang 2 angka penting. Coba kita lihat dulu ya. 2 angka penting, yang ini 3 angka penting. Nanti jawabannya harus 2 angka penting. Gitu, setelah dikalikan. 25 itu 5,0 hasilnya. 2 angka penting. 225 itu akar 15,0. 3 angka penting. 15,0 diakarkan lagi. Harus 3 angka penting lagi hasilnya. Ya, kita lakukan bertahap begitu. Jadi 3,87. Nah, 2 angka penting dikali 3 angka penting. Maka jawabannya harus 2 angka penting. 19,35 harus dibulatkan. 5 jadi 1. Tambahkan ke 3 ini jadi 4. 4 dibulatkan jadi 0. Berarti jawabannya 19 saja. Tanpa ada koma. Ya, gitu. Seperti itu gitu. Jangan seenaknya begitu karena ini menggunakan aturan angka penting. Oke, baik. Sekarang yang kedua, bagaimana kalau konstanta ya? Oke. Apabila kita mengalihkan angka penting dengan konstanta, maka jumlah angka dalam konstanta itu harus disesuaikan dengan angka penting yang paling sedikit dalam perkalian tersebut. Kenapa? Karena konstanta itu
biasanya ada satuan. Kalau konstanta ada satuan, berarti konstanta itu hasil perhitungan dengan angka penting, maka itu termasuk angka penting. Jadi tidak boleh diabaikan. Konstanta bukan bilangan eksak, ya bukan angka eksak. Hasil membilang, tapi dia hasil menghitung dengan angka penting, maka dia punya satuan. Oke, kita lihat misalnya. Kita akan menghitung keliling lingkaran yang berjari-jari 12,35 cm. 4 angka penting. Ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Keliling itu kan 2 pi r. Nah, pi ini konstanta. Kok pi ini konstanta yang punya satuan? Apa satuannya? Radian. Pi itu satunya radian gitu. Jadi, banyak angka di konstanta pi itu harus mengikuti jumlah angka penting yang ada di sini. Sedangkan angka 2 yang di sebelah kiri ini baru. Ini adalah angka eksak ya. 2 kali gitu. Nah, ini 12,35, 4 angka penting. Maka jumlah desimal dalam pi itu berarti 3 angka. Ya, jumlah angka di belakang komanya harus 3 angka supaya jumlahnya jadi 4. Nah, gitu. Kenapa? Karena ini berbeda. Kalau 3,14 saja hasilnya bakal berbeda, gitu ya. Nah, ini pentingnya memahami aturan ya, angka penting. Maka kita tulis hasilnya 77,5827. Nah, harus berakhir di angka 8 karena harus 4 angka penting. Jadi 7 yang ini kita bulatkan jadi 1, tambahkan kedua jadi 3, 3 dibulatkan jadi 0, maka tetap hasilnya 77,58 cm. Nah, begitu ya. Adik-adik, jadi ini adalah akhir penjelasan untuk operasi ya. Operasi perhitungan baik itu penjumlahan pengurangan, perkalian, pembagian, lalu perpangkatan konstanta. Kalau kalian ingin memperdalam lebih jauh lagi mengenai penerapannya, maka kalian silahkan tonton video yang ketiga, yaitu penerapan pada soal kombinasi atau soal yang kompleks ya. Dan tentunya bantu kami mengembangkan channel ini agar lebih baiknya dengan mengklik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.